Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 1705 Kisah Sampingan yang Sangat Manis 2. Yun Seng mengangguk. Kulanyi sedikit terganggu. Dia menatap wanita yang tersenyum lembut dari jauh dengan mata hitamnya dan jantungnya tiba-tiba berdebar kencang. Apakah sudah waktunya untuk kehidupan kecil kedua? Hanya ada sedikit bintang di malam hari. Yun Feng tinggal di markas besar keluarga Yun malam ini dan akan kembali keesokan harinya. Anak itu sangat menyenangkan. Dia mungkin harus tinggal di tempat lain malam ini. Yun Feng terkekeh dan sedikit menguap. Sudah waktunya istirahat. Apa kau lelah? Suara lembut pria itu terdengar dari samping. Yun Feng mengangguk dan berjalan ke tempat tidur. Kulanyi mengikutinya dan memeluk wanita itu. Dada dan detak jantungnya yang panas membuat Yun Feng tersipu. Apa yang salah? Kulanyi terdiam. Dia memegang lekuk indah di pinggangnya dan mengusapnya perlahan. Feng Feng, apakah kamu tidak menginginkan anak lagi? Yun Feng sedikit terkejut. Memikirkan ekspresi keibuanmu Xiao Jin hari ini, Yun Feng cukup tergoda. Akan sangat bagus jika dia bisa memiliki seorang gadis. Kulanyi menyentuh perutnya dan perlahan mencari di balik pakaiannya. Nafas panasnya menyembur ke telinga Yun Feng. Kamu tidak menginginkannya. Aku benar-benar ingin, aku sangat menginginkan gadis sepertimu, seseorang secantik kamu. Lanyi, suara Yun Feng sedikit bergetar saat dia perlahan berbalik. Mata mereka bertemu di udara dan aliran panas tiba-tiba menyebar dari angkasa, menyelimuti tubuh mereka. Pria itu menggendong wanita itu di pinggangnya dan membaringkannya di tempat tidur. Kemudian, tubuh langsingnya menekan tubuh wanita itu. Bibir mereka bersentuhan dan api menyebar. Yang ada hanyalah nafas terengah-engah dan detak jantung yang tidak hilang dalam waktu lama seiring suhu tubuh yang panas satu sama lain. Ayah, ibu, di luar rumah, seorang anak kecil tiba-tiba bergegas masuk dan hendak mendobrak masuk dengan penuh semangat, namun sepasang tangan menariknya dengan lembut. Anak kecil itu berbalik. Ling Yu, kenapa kamu menarikku? Panggil aku kakak. Ling Yu sedikit mengernyit, tapi anak itu sedikit mengangkat alisnya dan langsung mengabaikan kata-katanya. Mengapa kamu menyeretku? Ling Yu melihat ke pintu dan menghela nafas sedikit. Bagaimana dia bisa memberitahu anak ini bahwa orang tuanya bekerja keras untuk mendapatkan saudara kandung untuknya, dia baru berusia 3 tahun. Ayo pergi ke tempatku hari ini, ajak Ling Yu. Dia memegang tangan kecil anak itu dan membawanya keluar. Anak itu berbalik dan melihat ke pintu sambil berpikir. Pada akhirnya, dia mengerutkan bibirnya. Mengerti, ayah dan ibu bekerja keras. Ling Yu terkejut. Dia memandang anak laki-laki kecil ini, yang hanya mencapai pinggangnya, dengan tak percaya. Apakah dia benar-benar baru berusia 3 tahun? Apa yang salah? Anak kecil itu mengangkat kepalanya dan menatap Ling Yu dengan mata hitamnya yang sedalam langit malam. Hati Ling Yu bergetar. Tatapan ini jelas bukan sesuatu yang seharusnya dimiliki oleh anak berusia 3 tahun. Dia. Apakah kamu tercengang? Anak laki-laki kecil itu mengerutkan bibirnya dan memandang Ling Yu sambil tersenyum. Ling Yu tiba-tiba sadar kembali dan menjentikkan kepala kecilnya dengan tangannya. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Anak laki-laki kecil yang kepalanya dijentik itu sangat tidak senang. Dia menyentuh kepalanya dengan tangan kecilnya yang lain. Aku juga tidak jelek. Kenapa kamu tidak bisa tertarik padaku? Ling Yu benar-benar terdiam. Kamu baru berusia 3 tahun dan kamu belum dewasa. Saya tidak tahu apakah Anda baik atau buruk. Anak itu terdiam cukup lama. Ling Yu memegang tangannya dan berjalan ke depan. Kenapa Ling Yu belum menikah? Apakah tidak ada pria yang menyukaimu? Ling Yu tersipu. Panggil aku kakak. Anak itu mengerucutkan bibirnya. Sepertinya tidak ada pria yang menyukaimu. Wajah Ling Yu menjadi semakin merah. Apakah anak ini benar-benar berumur 3 tahun? Tidak. Hanya saja, tidak ada yang membuatku terkesan. Ling Yu menyesal setelah mengatakan itu. Kenapa dia harus mengatakan ini pada anak berusia 3 tahun? Tidaklah berlebihan jika dia berusia 13 tahun, tetapi dia baru berusia 3 tahun. Begitukah? Gumam anak kecil itu. Dia tiba-tiba mengangkat wajah kecilnya dan tersenyum. Bagaimana dengan saya? Apakah Ling Yu menyukaiku? Ling Yu terkejut. Sudut mulutnya bergerak-gerak. Apa sebenarnya yang dia bicarakan ketika dia berbicara dengan seorang anak berusia 3 tahun? Apa yang diketahui anak berusia 3 tahun? Ya, jawab Ling Yu dengan santai.
Kilatan cahaya melintas di mata hitam anak itu setelah mendengar itu. Benar-benar. Kenapa kamu masih bertanya? Ling Yu agak tidak sabar. Berbicara tentang cinta dengan seorang anak berusia 3 tahun, dia benar-benar. Kalau begitu tunggu saja aku. Anak itu tiba-tiba berkata. Ling Yu tercengang. Apa? Apa katamu? Anak laki-laki itu mengangkat wajah kecilnya dan mata hitamnya berkilauan di malam hari. Jika Ling Yu menyukaiku dan tidak tertarik pada pria lain, tunggu saja aku. Apa yang kamu bicarakan? Wajah Ling Yu tiba-tiba memerah. Jangan perlakukan aku seperti anak kecil. Aku akan tumbuh dewasa suatu hari nanti. Bukankah semuanya akan baik-baik saja saat itu? Mata hitam anak kecil itu berkilauan karena keras kepala. Berusia 3 tahun, pada saat ini, anak laki-laki berusia 3 tahun ini sepertinya tiba-tiba menjadi dewasa. Ling Yu mendapat ilusi bahwa dia sedang berbicara dengan pria dewasa. Apa yang kamu bicarakan? Kami sepupu. Apa yang kamu bicarakan? Ling Yu sedikit marah, tapi anak kecil itu berkata perlahan, ngomong-ngomong soal garis keturunan, jarak kita sangat jauh. Meskipun kita sama-sama bermarga Yun, tidak ada konflik, kan? Kamu, Ling Yu benar-benar terdiam dan tidak tahu harus berkata apa. Anak kecil itu terkekeh dan memegang tangan Ling Yu lebih erat lagi dengan tangan kecilnya. Ling Yu tanpa sadar ingin menarik tangannya, tapi tangan kecilnya meraihnya dengan kuat. Ling Yu, aku hanya butuh 20 tahun. Anak kecil itu perlahan berkata dengan suara yang sangat dalam. Jantung Ling Yu tiba-tiba berdebar kencang. Bagaimana itu? Anak laki-laki kecil itu tersenyum di wajah kecilnya. Senyumannya begitu polos hingga hati Ling Yu tiba-tiba menjadi dingin. Tangannya menjadi sedikit dingin dan dia tiba-tiba menepis tangannya. Tidak ada apa-apa. Kamu nak. Beraninya kamu menggodaku. Anak laki-laki itu terkejut. Lalu, dia tertawa terbahak-bahak. Haha, apakah kamu menganggapnya serius? Pipi Ling Yu terasa panas. Untungnya, sekarang sudah malam, atau dia akan sangat mempermalukan dirinya sendiri. Setan. Dia benar-benar setan kecil. Kepribadiannya terlalu buruk. Ayo pergi. Ling Yu berjalan ke depan dengan marah, dan anak itu mengikuti di belakangnya. Langkah kecilnya sedikit putus asa. Dia mengangkat wajah kecilnya dan menatap bulan di langit, mendesah pelan. Apa yang dia katakan tadi tidak sepenuhnya menggoda. Aku paling menyukai ibuku, aku harus menemukan wanita seperti ibuku di masa depan. Sedikit kedewasaan muncul di wajah kecilnya, dan anak itu menghela nafas lagi. Akankah ada wanita seperti ibuku? Bab 1706 Kisah Sampingan yang Sangat Manis 3. Di dalam rumah, setelah melakukan hubungan S3 kilodetik, Yun Feng tersipu dan dadanya naik turun sedikit. Wajah cantiknya penuh rona merah setelah gairah. Pria itu menatapnya dengan mata hitam pekatnya dengan terpesona dan memeluknya. Kulit telanjang mereka bersentuhan, menyampaikan kehangatan satu sama lain. Keduanya bernapas dengan cepat. Setelah tenang, mereka berpelukan dengan tenang. Pria itu menutupi perutnya dengan tangan besarnya dan membelainya dengan lembut. Wanita itu tersenyum. Pria itu menciumnya dengan lembut dan berkata dengan suara agak serak, apakah ada sedikit kehidupan di sini? Wanita itu tersenyum dengan mata hitamnya. Mungkin. Pria itu memeluk wanita itu lebih erat lagi dan berkata sambil tersenyum, istriku, sepertinya kamu ingin aku bekerja lebih keras. Wanita itu tersipu dan mendorong pria itu dengan tangannya. Pria itu tertawa terbahak-bahak dan menariknya ke dalam pelukannya lagi. Lanyi, kehidupan seperti itu terasa seperti mimpi. Yun Feng bergumam. Detak jantung stabil pria itu terdengar di telinganya, yang membuatnya merasa nyaman. Ini bukan mimpi, kataku Lanyi perlahan. Ini bukan mimpi. Itu bagus, Yun Feng menghela nafas perlahan dan menutup mata hitamnya sedikit. Saya tidak dapat membayangkan kehidupan yang stabil saat ini. Aku sangat senang bisa tinggal bersamamu seperti ini. Lanyi terkekeh dan membelai wajah Yun Feng dengan lembut. Saya juga. Saya selalu menantikan kehidupan saya saat ini. Itu benar. Meskipun sudah lama sekali, aku masih sedikit linglung, Yun Feng bergumam dan sedikit melamun. Aku ingin tahu bagaimana keadaan orang lain selama ini. Lanyi menghela nafas. Orang lain punya jalannya sendiri. Tidak ada yang bisa kami lakukan. Yun Feng menarik napas dalam-dalam dan mendekat padanya. Ya, aku tahu, tapi mau tak mau aku memikirkan tentang King King dan api kecil, dan Xie itu, dan Zeran,
paman genit, dan yang lainnya. Kulanyi menghela nafas. Saya tidak kenal orang lain, tapi saya tahu sedikit tentang Zeran. Yun Feng mengangkat kepalanya. Kulanyi berkata, dia kembali ke pegunungan 10.000 binatang lagi. Kudengar dia pergi ke klan Yi Feng untuk mendapatkan jiwa binatang Nona Muda Hei. Mata hitam Yun Feng sedikit menggelap. Zeran ingin. Binatang ajaib berbeda dari manusia. Jika mereka mati, mereka hilang. Meskipun akhir cerita ini sangat kejam baginya, tidak ada yang bisa dia lakukan. Yun Feng mengangguk dan membenamkan dirinya dalam pelukan Kulanyi lagi. Sungguh sangat membahagiakan bisa menjadi tua bersama seseorang yang sangat dia cintai. Dia sangat beruntung, sungguh beruntung. Suara mendesing. Tubuh pria itu terbalik. Yun Feng terkejut. Ketika dia melihat bercak darah di mata hitamnya, pipinya tidak bisa menahan panas lagi. Dia menekan wajah tampannya ke bawah dan napasnya yang panas muncul setelahnya. Tubuhnya yang panas menutupi tubuhnya dan bisikan parau dan terdengar di telinganya, langsung ke lubuk hatinya. Sekarang, pikirkan saja tentang aku akan membuatmu melupakan segalanya dan hanya memikirkan tentang aku. Angin dan hujan kembali datang. Keduanya ibarat perahu yang terus bergoyang, naik turun tanpa henti. Waktu berlalu dalam sekejap. 5 tahun lagi berlalu. Sebuah suara selalu terdengar di pagi hari setiap hari. Ibu, ibu. Wanita yang masih sangat lelah itu menggerakkan tubuhnya. Pria di sebelahnya perlahan membuka matanya dan memeluknya lebih erat lagi. Anak itu lagi, pria itu menghela nafas. Setelah beberapa saat, suara muda lainnya terdengar di luar pintu. Kakak, kakak. Pria itu meringkuk bibirnya dan tersenyum. Dia berbaring dengan puas dan melangkah ke mimpinya lagi dengan wanita yang dicintainya dalam pelukannya. Senang rasanya memiliki seorang putri. Setidaknya anak itu ada hubungannya. Di luar pintu, seorang gadis kecil yang lucu mengikuti pemuda itu. Wajah tembemnya sangat imut saat dia mengejar pemuda itu dengan gembira. Pemuda itu menghela nafas tak berdaya dan perlahan berbalik. Gadis kecil itu terkekeh dan menerkam ke depan sambil memeluk kaki pemuda itu. Aku menangkapmu. 5 tahun telah berlalu. Anak laki-laki berusia 3 tahun saat itu telah tumbuh dengan sangat cepat. Sekarang, dia sudah bertambah tinggi. Meski usianya baru 8 tahun, ia terlihat seperti orang dewasa. Setelah gadis kecil itu memeluk kakinya, tubuh gemuknya terus bergesekan dengannya. Pemuda itu menghela nafas dan membungkuk untuk menggendong gadis kecil itu. Wajah kecil montok gadis kecil itu langsung bergesekan dengannya. Pria muda itu melihat kembali ke pintu tanpa daya dan berjalan kembali dengan gadis kecil di pelukannya. Kakak, gadis kecil itu berbicara agak tidak jelas. Sedikit rasa sakit hati melintas di mata pemuda itu saat dia memeluk gadis kecil itu lebih erat. Kakak ada di sini. Gadis kecil itu tersenyum bahagia. Pemuda itu pun ikut tersenyum melihat hal itu dan mengguncang lembut tubuh gadis kecil itu. Pemuda itu mengerutkan kening. Apakah berat badanmu bertambah lagi? Gadis kecil itu terkekeh dengan wajah mungilnya yang gemuk dan kasih sayang terpancar di mata pemuda itu. Apa yang kamu makan secara diam-diam lagi? Gadis kecil itu terkekeh. Itu diberikan oleh orang lain. Apa? Mata pemuda itu menjadi dingin. Ada orang asing yang datang ke sini. Bagaimana mungkin? Orang seperti apa? Bukankah aku sudah bilang jangan keluar dengan santai? Apalagi berbicara dengan orang asing. Gadis kecil itu mengerucutkan bibirnya. Dia terlihat seperti kakak, gadis kecil itu tampak seperti hendak menangis. Melihat itu, hati pemuda itu langsung melunak. Baiklah, saya terlalu galak saat itu, tapi Anda harus ingat apa yang saya katakan. Jangan bicara dengan siapapun. Anda harus segera menelepon saya jika Anda melihat seseorang, mengerti? Air mata membasahi bulu mata panjang keriting gadis kecil itu dan dia mengangguk keras dengan kepala kecilnya. Anak laki-laki itu menghela nafas lega sedikit, tapi hatinya agak berat. Seorang anak seperti dia, bagaimana tepatnya mereka bisa begitu dekat dengan tempat ini sehingga orang tuanya tidak menyadarinya. Dia menurunkan mata hitamnya dan menatap adiknya dalam pelukannya. Hati anak laki-laki itu sakit untuknya. Dia adalah anak yang istimewa. Baik ibu maupun ayahnya mengatakan demikian. Fisiknya berbeda dari miliknya. Dia benar-benar orang biasa. Jadi, dia akan melindunginya. Memikirkan hal ini,
mata hitam pemuda itu menjadi semakin gelap. Katakan padaku, di mana kamu bertemu orang itu? Gadis kecil itu berpikir sejenak dan menunjuk ke arah tertentu dengan jarinya. Pria muda itu mengerucutkan bibirnya dan berjalan sambil menggendong adik perempuannya. Setelah beberapa saat, sesosok tubuh datang dengan lembut. Roti kecil, pemuda itu berbalik dan tatapannya bertemu dengan sepasang mata hitam. Keduanya tercengang. Kamu, pemuda itu mengerutkan kening. Orang yang datang juga mengerutkan kening. Lalu, sudut mulutnya melengkung. Apakah dia bertemu lawan dengan kekuatan sebanding? Kamu bukan manusia, kata pemuda itu dengan dingin sambil memeluk adiknya lebih erat lagi. Orang itu tertawa terbahak-bahak. Kamu mengetahui diriku dengan sangat cepat. Sepertinya kamu juga tidak sederhana. Bab 1707 Kisah Sampingan yang Sangat Manis 4. Rambut emas, mata emas. Mata hitam pemuda itu menjadi gelap. Apakah kamu anggota naga emas? Orang itu sedikit terkejut dan kemudian mengerutkan keningnya. Siapa kamu? Saat ini, gadis kecil di pelukan pemuda itu terkekeh dan tersenyum dengan wajah kecilnya yang montok. Kakak emas. Mata pemuda berambut emas itu melembut dan dia tersenyum lembut pada gadis kecil itu. Dia memutar pergelangan tangannya dan mengeluarkan kue. Roti kecil, aku membawakanmu makanan lezat hari ini. Ekspresi ngiler gadis kecil itu membuat wajah pemuda itu menjadi gelap. Kendalikan dirimu. Pemuda berambut emas itu tertawa terbahak-bahak saat cahaya berkilauan menembus mata emasnya. Lalu, dia menyipitkan matanya dengan tajam. Siapa kamu bagi roti kecil? Pemuda itu sedikit terkejut. Roti kecil. Dia adalah adik perempuanku yang berharga. Menjauhlah dari adikku. Mata emas pemuda berambut emas itu berbinar setelah mendengar itu. Dia melirik pemuda itu dengan ekspresi rumit. Apakah begitu? Inilah bedanya, roti kecil agak terlalu menyedihkan. Apa katamu? Pemuda itu tampak marah. Pemuda berambut emas itu mengerutkan bibirnya. Tidak ada apa-apa. Roti kecil, ini untukmu. Aku akan datang lagi. Kue itu terbang dan gadis kecil itu segera mengambilnya dengan tangan kecilnya yang gemuk. Pemuda berambut emas itu terkekeh dan sudah berbalik untuk pergi. Pemuda itu terkejut. Dia awalnya berencana untuk mengejarnya, tapi dia segera menyerah. Gadis kecil itu menangkap kue itu dengan mantap dan tersenyum sangat bahagia. Pemuda itu merasa khawatir ketika melihat ini. Apa yang dilakukan anggota naga di sini, belum lagi naga emas. Siapa sebenarnya dia? Pemuda itu mengerutkan kening. Gadis kecil dalam pelukannya memasukkan kue itu ke dalam mulutnya dan memakannya dengan sangat gembira. Pemuda itu menghela nafas pelan dan membelai puncak kepala gadis kecil itu dengan tangannya. Adiknya, bagaimana dia harus melanjutkan perjalanannya di masa depan? Mengapa dia tidak mewarisi kemampuan khusus apapun dari ibu dan ayahnya? Mengapa tepatnya? Pemuda itu merenung, tetapi dia tidak tahu bahwa roda nasib kembali berputar dengan tenang. Keajaiban tidak pernah berhenti, sama seperti dulu. Kisah milik mereka baru saja dimulai. Aliansi 4 keluarga di antara manusia bukanlah perkara sederhana. Bahkan dengan campur tangan pemimpin keluarga Naxi, hal itu masih penuh kesulitan. Keempat keluarga tersebut memiliki status tinggi sejak zaman dahulu. Meski perkembangannya berbeda seiring berjalannya waktu, mereka memang memiliki aura superioritas di tulangnya. Itu memang benar. Tidak peduli bagaimana dunia berkembang, tidak peduli berapa banyak keluarga baru yang muncul, mereka tidak dapat menggoyahkan status 4 keluarga kuno dalam sejarah. Mereka tidak dapat menggantikan rasa hormat yang dimiliki orang-orang terhadap 4 keluarga dalam pikiran mereka. Jika tidak, ketika Kulanyi mengumumkan identitasnya, keluarga-keluarga di area dalam tidak akan bisa tenang seketika. Ini adalah intimidasi terhadap keempat keluarga. Hubungan antara keempat keluarga itu rumit dan mereka tidak banyak berhubungan satu sama lain. Mereka pada dasarnya masing-masing memiliki rajanya sendiri. Sekarang mereka akan bergabung, kesulitannya bisa terlihat. Pemimpin keluarga Naxi itu rela mengangguk karena berbagai alasan. Mengesampingkan semua ini, mustahil baginya untuk menyetujui permintaan Yun Feng. Dua keluarga lainnya bahkan lebih sulit diajak bicara daripada Naxi. Mengenai keluarga Xuan, meskipun Xuan Yi dan Yun Feng saling kenal dan sikapnya terhadap Yun Feng juga ambigu, bukan berarti keluarga Xuan bisa menerima lamaran Yun Feng. Ada juga keluarga Bu Yuan. Ketika mereka berada di area dalam, keempat keluarga diam-diam ikut campur dan Yun Feng telah menangani mereka sebelumnya.
Dengan sejarah ini, semakin sulit untuk menggabungkan kekuatan. Pemimpin keluarga Naxi tidak menjelaskan apapun. Dia hanya mengatakan bahwa dia ada di dalamnya. Yun Feng tahu seberapa besar tekanan yang ada di pikiran pemimpin keluarga Naxi. Bahkan dia tidak akan mampu membuat masalah ini berhasil. Ada banyak hubungan rumit dan faktor lainnya. Jika aliansi 4 keluarga gagal, Yun Feng tidak akan yakin dengan pikirannya. Lagi pula, pertarungan dengan jiwa darah tidak hanya mengandalkan kekuatan. Yang terpenting tetaplah dirinya sendiri. Setelah memikirkannya, Yun Feng sampai pada kesimpulan yang sama. Karena pemimpin Naxi bersedia membantu, dia harus menggunakan kesempatan ini untuk meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Dia adalah penghubung utama antara 4 keluarga. Tentu saja, dia juga yang memprakarsai aliansi ini. Jika kekuatannya tidak bisa dikenali, semuanya pada akhirnya akan gagal. Yun Feng sudah memutuskan untuk mengumpulkan pecahan peta dan menemukan 7 benih elemen. Ini adalah satu-satunya cara untuk meningkatkan kekuatannya saat ini. Yun Feng, yang telah memasuki tingkat Raja Dewa, tidak dapat menggunakan metode biasa untuk meningkatkan kekuatannya dalam waktu singkat. Kecepatan menelan Beast Souls terlalu lambat. Jiwa darah sedang berkembang, jadi dia harus lebih cepat lagi. Selain itu, jiwa darah juga tertarik dengan benih elemen. Dia harus mengalahkan mereka. Yun Feng memilah beberapa pecahan peta di tangannya. Ada 12 fragmen peta. Yun Feng memegang 5 di tangannya, satu dari keluarga Yun, satu dari daerah terlarang para putri duyung di Samudra Tak Berujung, satu dari sisa-sisa kuno Samudra Tak Berujung, satu dari Tuan Muda Naga Emas, dan satu dari binatang ajaib terkontrak kelima Yun Feng. Yun Feng mendapatkan 3 dari 4 pecahan peta Samudra Tak Berujung, dan yang terakhir ada di tangan klan Cabai di Laut Utara. Sayangnya, klan Cili melindungi pecahan peta tersebut dengan cukup hati-hati. Setelah naga memasuki Laut Utara, mereka tidak menemukan jejak pecahan peta. Saat klan Cili menurun, pecahan petanya benar-benar hilang. Ada 4 fragmen lagi di tempat berbeda. Yang ada di tangan naga adalah milik Yun Feng, dan 3 lainnya kemungkinan besar akan muncul. Mereka mungkin telah jatuh ke tangan jiwa darah. 4 keluarga terakhir berasal dari 4 keluarga besar di dunia manusia. Memikirkan hal ini, Yun Feng juga bertanya kepada Kulanyi tentang pecahan peta. Kulanyi berkata bahwa dia tidak mengetahui hal ini, tetapi lelaki tua itu seharusnya mengetahuinya. Yun Feng merenung untuk waktu yang lama. Haruskah dia menceritakan segalanya kepada pemimpin Naxi? Jika dia ingin menemukan 7 benih elemen, dia tidak akan kekurangan satu pun fragmen peta. Dia harus memberitahu mereka segalanya cepat atau lambat. Dia akan membutuhkannya cepat atau lambat. Setelah merenung dengan hati-hati, Yun Feng memutuskan untuk memberitahu pemimpin Naxi sebagian darinya. Dia tidak akan memberitahunya bahwa dia memiliki pecahan peta untuk saat ini, atau itu akan menimbulkan serangkaian masalah. Kulanyi menemani Yun Feng menemui pemimpin Naxi lagi. Setelah dia memberitahunya mengapa dia ada di sini, ekspresi pemimpin Naxi jelas banyak berubah. Sebuah fragmen peta. Pemimpin Naxi memandang Yun Feng dengan tatapan aneh. Yun Feng mengangguk. Saya sudah mengetahui tentang pecahan peta. Ketiga tetua keluarga Yun memberitahuku. Meskipun aku tidak tahu apa yang diwakili oleh pecahan peta setelah disatukan, menurutku, ini mungkin sebuah peluang usaha. Bab 1708 Feng Qingxuan tiba. 1. Pemimpin Naxi tetap diam setelah mendengar itu. Dia memandang Yun Feng dan kemudian ke Kulanyi. Melihat itu, Yun Feng berkata lagi, saya tahu paman masih meragukan saya dan permintaan saya sangat mendadak. Namun, jika saya ingin bergabung dengan 4 keluarga, kekuatan saya harus membuat terobosan kualitatif, atau semua usaha saya sebelumnya akan sia-sia. Orang tua, kamu tidak mempercayai Feng Feng. Kulanyi mengangkat alisnya. Pemimpin keluarga Naxi terkekeh dan sedikit santai. Lalu, dia tersenyum sedikit tak berdaya. Nak, apa menurutmu aku bisa memberimu pecahan peta ini hanya karena aku mau? Kulanyi mengangkat alisnya. Pada akhirnya, dia mengerutkan kening. Apakah kita harus membuat para tetua itu mengangguk? Pemimpin Naxi tersenyum kecut. Tentu saja, fragmen petanya tidak ada pada saya. Itu disimpan oleh para tetua sampai sekarang. Kulanyi mengerutkan kening. Ini benar-benar rumit. Pemimpin Naxi menggelengkan kepalanya. Karena kamu sudah mengetahui tentang pecahan peta, kamu harusnya tahu betapa pentingnya hal itu dan jenis pertumpahan darah apa yang ditimbulkannya.
Pemimpin Naksi memandang Yun Feng. Saya tidak dapat membantu Anda dalam hal ini. Tunggu. Kulanyi tiba-tiba mengangkat kepalanya. Pria tua, karena para tetua menyimpan pecahan peta ini, kita hanya perlu meminta mereka untuk mengangguk. Pemimpin Naksi tercengang. Lalu, wajahnya menegang. Apakah anak ini berpikir bahwa para tetua itu mudah diajak bicara seperti dia? Lanyi, pemimpin Naksi hanya bisa menghela nafas, tapi Kulanyi bahkan tidak mendengarkan. Dia berdiri. Pak Tua, adakah yang harus kita perhatikan saat bertemu dengan para tetua itu? Pemimpin Naksi tercengang lagi. Anak ini benar-benar berani berkata dan berpikir. Apakah kamu pikir kamu bisa bertemu mereka kapanpun kamu mau? Pemimpin Naksi meraung tidak puas. Yun Feng tidak bisa menahan senyum kecut di sampingnya. Memang itulah yang terjadi. Yang disebut sesepuh ini harus memiliki status tinggi dalam keluarga Naksi. Jika mereka diberi pecahan peta untuk diamankan, identitas dan kekuatan mereka pasti akan luar biasa. Selain itu, pemimpin Naksi sangat hormat, yang menunjukkan betapa terhormatnya status mereka. Kulanyi, sebaliknya, mengerutkan bibirnya dan terkekeh dengan keyakinan yang tak bisa dijelaskan pada mata hitamnya. Itu mudah. Mereka pasti tertarik untuk bertemu dengan kita jika kita menyebutkan nama. Pemimpin Naksi mengangkat alisnya. Apa yang ingin dikatakan anak ini lagi? Kulanyi mengedipkan mata pada Yun Feng. Senyumannya yang agak misterius membuat Yun Feng bingung. Nama, siapa sebenarnya yang bisa membuat para tetua ras Naksi tertarik dan ingin bertemu dengan mereka? Siapa? Tanya pemimpin Naksi. Kulanyi terkekeh dan mengangkat bibir tipisnya. Feng Qingxuan. Murid pemimpin keluarga Naksi menyusut drastis. Di mana kamu mendengar nama ini? Melihat betapa bersemangatnya ayahnya, Kulanyi mengerutkan kening. Orang tua, kamu juga mengenalnya. Feng Qingxuan, masih hidup. Pemimpin keluarga Naksi tampak bersemangat. Kulanyi bingung, begitu pula Yun Feng. Paman, kenapa kamu begitu bersemangat? Mata pemimpin Naksi berbinar. Feng Qingxuan, nama ini sudah dikenal sejak lama. Sejak dia menghilang, ada yang bilang dia sudah mati, ada yang bilang dia masih dalam pelatihan dan dia sudah menjadi misteri. Seiring berjalannya waktu, Feng Qingxuan tidak muncul lagi. Tentu saja, orang mengira bintang yang mempesona ini telah mati dan mereka semua merasa sedikit menyesal dalam pikiran mereka. Sekarang dia mendengar nama ini, orang ini masih hidup. Jawab pertanyaanku dulu. Pemimpin Naksi sangat bersemangat. Yun Feng dan Kulanyi saling memandang dan keduanya mengangguk. Pemimpin Naksi bahkan lebih bersemangat. Tadi sangat menyenangkan. Dia masih hidup. Senior ini masih hidup. Nak, maksudmu kamu sudah melihatnya secara langsung. Pemimpin Naksi menatap putranya. Kulanyi mengerutkan kening karena bingung. Orang tua itu terlihat sangat bersemangat, mungkin. Paman, kami memang pernah bertemu langsung dengannya. Kata Yun Feng saat kegembiraan melintas di wajah pemimpin Naksi. Kamu cukup beruntung bisa bertemu senior Feng, tapi butuh banyak usaha untuk mengundangnya ke keluarga Naksi. Pemimpin keluarga Naksi berbisik di samping. Dia bahkan berdiri dengan semangat dan mulai mondar-mandir. Aku sendiri yang akan pergi ke sana, atau biarkan para tetua pergi. Mereka berdua tidak bisa menahan senyum ketika mendengar pemimpin keluarga Naksi bergumam. Orang tua, itu tidak perlu sama sekali. Kita akan pergi. Apa yang Anda tahu? Feng Qingxuan bukanlah seseorang yang bisa dibawa oleh junior sepertimu ke sini. Kulanyi mengangkat sudut mulutnya tanpa daya. Yun Feng tersenyum canggung. Nama majikannya mempunyai pengaruh yang besar. Di masa aktifnya, terlihat betapa gemilangnya dirinya. Memang benar, tidak ada yang bisa menandinginya, tidak heran dia bisa setenar pemanggil semua elemen hanya dengan satu elemen. Orang tua, Kulanyi meninggikan suaranya tanpa daya. Pemimpin keluarga Naksi masih tenggelam dalam kegembiraan dan kegembiraannya. Kulanyi menghela nafas tak berdaya, menarik napas dalam-dalam dan berteriak, orang tua. Pemimpin Naksi tiba-tiba mengangkat kepalanya dengan sedikit kemarahan di wajahnya. Mengapa kamu berteriak? Pelipis Kulanyi berdenyut-denyut. Ada sesuatu yang belum kami beritahukan padamu. Kita akan membicarakannya nanti. Pelipis Kulanyi berdenyut lagi. Yun Feng tidak bisa menahan senyum canggung dan berkata dengan suara rendah, Paman, baiklah, Feng Qingxuan, adalah tuanku. Pemimpin Naksi terkejut. Dia menatap Yun Feng dengan mata hitamnya selama lebih dari 1 menit. Adegan itu tenggelam dalam keheningan.
Kemudian, pemimpin Naxi sedikit tersentak. Menguasai. Senior Feng adalah Tuan Yun Feng. Yun Feng terkekeh. Setelah beberapa saat terkejut, pemimpin Naxi menjadi tenang kembali. Ada banyak pertanyaan di benaknya. Bagaimana Feng Qingxuan bisa menjadi guru Yun Feng? Meskipun normal bagi Feng Qingxuan untuk menerima murid, Yun Feng masih terlalu muda. Ceritanya panjang, tapi senior Feng memang adalah Master Feng Feng. Itu benar sekali, kata Kulanyi dengan santai. Murid pemimpin keluarga Naxi menyusut tajam. Jika putranya membenarkannya, itu benar. Feng Qingxuan benar-benar guru Yun Feng. Kalau dipikir-pikir, itu normal. Yun Feng terlalu berbakat. Tidak akan memalukan jika Feng Qingxuan menjadikannya sebagai muridnya. Namun, bagaimana sebenarnya Yun Feng bertemu Feng Qingxuan? Bab 1709 Feng Qingxuan tiba, 2. Jadi, aku bilang kita sebaiknya pergi saja. Atau, Feng Feng bisa saja mengirim surat. Senior Feng sangat mencintai muridnya. Kulanyi terkekeh dan mengedipkan mata pada Yun Feng. Yun Feng mengangkat sudut mulutnya karena malu. Meskipun dia baru bersama tuannya dalam waktu yang singkat, tuannya tidak pernah berhenti merawatnya selama ini. Rasa hormat Yun Feng terhadap Feng Qingxuan dalam pikirannya juga meningkat. Hubungan guru-murid keduanya bisa dikatakan sangat dalam. Wajar jika Feng Qingxuan melindungi Yun Feng. Meskipun dia tidak mengatakan apapun, dia sangat puas dengan bakat Yun Feng. Di mana dia bisa menemukan murid yang baik. Selain itu, Yun Feng pergi jauh ke wilayah Bis untuk menyelamatkannya. Untuk ini, Feng Qingxuan harus mencintai Yun Feng sampai akhir. Untuk muridnya yang berharga, dia tidak akan menolaknya bahkan jika dia memintanya melakukan sesuatu. Pemimpin keluarga Naxi tercengang. Gadis dari keluarga Yun ini sungguh luar biasa. Feng Qingxuan adalah tuannya, dan dia membawa binatang fantastis bersamanya. Hati pemimpin keluarga Naxi bergetar hebat. Gadis ini, pantas saja putranya begitu terpikat padanya. Jika memungkinkan, silakan undang senior Feng Qingxuan ke keluarga Naxi. Pemimpin keluarga Naxi berubah pikiran dan memandang Yun Feng dengan serius. Saya akan menjelaskan kepada para tetua keluarga Naxi. Demi senior Feng Qingxuan, mereka seharusnya tidak mempersulit Anda. Lagi pula, senior Feng Qingxuan dan keluarga Naxi adalah teman lama. Yun Feng mengangguk dengan perasaan lega di benaknya. Tuannya ini benar-benar maha kuasa. Harus dikatakan bahwa dia terkenal di seluruh dunia. Feng Qingxuan sedang beristirahat di markas besar keluarga Yun sekarang. Yun Feng tidak ingin mengganggunya, tetapi saat ini, dia hanya bisa meminta bantuan tuannya. Yun Feng mengambil giok transmisi suara. Dia pikir tuannya mungkin tidak mengangkatnya, tetapi suara tuannya terdengar setelah beberapa saat. Murid, ada apa? Feng Qingxuan terdengar santai, tapi ada juga sedikit tekanan. Tuan, ada sesuatu yang saya perlu bantuan Anda. Yun Feng terdiam beberapa saat sebelum akhirnya mengucapkan permintaannya. Setelah mengatakan itu, giok transmisi suara terdiam beberapa saat dan tawa pun terdengar. Saya pikir itu adalah sesuatu yang besar. Baiklah, aku akan pergi ke sana. Ini akan menjadi reuni dengan teman-teman lama. Yun Feng sangat senang. Kulanyi tidak bisa menahan nafas lega. Terima kasih Tuan. Lanyi dan aku akan segera menjemputmu. Koneksi dengan giok transmisi suara terputus. Yun Feng dan Kulanyi saling memandang dan tersenyum. Sudah selesai. Yun Feng dan Kulanyi segera berangkat ke markas besar keluarga Yun untuk menyambut Feng Qingxuan. Pemimpin keluarga Naxi pun berjalan menuju area yang tidak mudah dimasuki oleh anggota keluarga Naxi untuk menemui para tetua keluarga Naxi. 3 hari telah berlalu. Tidak ada yang berubah di keluarga Naxi, tapi ada satu orang yang berbeda, Yulian. Setelah berpikir mengasingkan diri selama 20 hari, dia akhirnya diizinkan keluar. Yulian yang dikurung selama 20 hari bisa dikatakan murung saat keluar. Matanya juga sangat suram. Hanya ada satu orang yang dia pikirkan selama 20 hari ini, Yun Feng. Rasa jijik dan amarahnya terhadap Yun Feng telah menumpuk selama 20 hari terakhir, yang membuat Yulian mengertakkan gigi setiap hari. Begitu dia keluar dari kamar, Yulian pasti harus bertanya tentang gerakan Yun Feng. Ketika dia mengetahui bahwa dia dan Kulanyi telah meninggalkan keluarga Naxi, kemarahan Yulian semakin meningkat. Yulian, kenapa kamu harus melakukannya? Itu benar, Yun Feng tidak mudah untuk dihadapi. Jangan bertengkar langsung dengannya. Setelah kejadian di kolam emas jatuh,
beberapa anak muda dari keluarga Naxi yang memiliki hubungan baik dengan Yulian semua memandang Yun Feng dengan sudut pandang yang berbeda dan mau tidak mau membujuk Yulian. Meskipun Yulian adalah salah satu yang terbaik, Li Yun sudah kalah dari Yun Feng, apalagi dia. Tidak apa-apa jika mereka tidak membujuknya, tapi ini membuat Yulian semakin marah. Bahkan mereka membela Yun Feng. Brengsek. Kamu pengkhianat. Yulian mengumpat dengan marah, yang langsung membuat heboh beberapa anak muda ini. Mereka segera pergi dengan marah dan berhenti berinteraksi dengan Yulian. Yulian telah diisolasi sejak saat itu, yang membuatnya semakin murung. Yun Feng, jika kamu kembali ke keluarga Naxi lagi, aku pasti tidak akan membiarkanmu bersenang-senang. Pikiran ini membara di benak Yulian. Kesempatannya akan segera tiba. Berita kembalinya Yun Feng dan Ku Lanyi segera menyebar. Itu hanya pagi biasa, tapi keluarga Naxi sangat gelisah. Bisa dikatakan sedang melonjak. Hampir semua anggota keluarga Naxi keluar dan berkumpul. Mereka ada di sini untuk para tetua keluarga Naxi. Para tetua, yang tidak pernah muncul bersama pada hari ini. Ini adalah pemandangan yang Naxi tidak bisa lihat sama sekali. Para tetua keluarga Naxi selama ini hidup mengasingkan diri di tanah terlarang keluarga Naxi. Mereka bahkan tidak bisa bertemu dengan anggota keluarga Naxi. Apa sebenarnya yang terjadi hari ini? Mereka semua keluar dari tanah terlarang. Bukan hanya satu penatua, tapi semuanya. Anggota keluarga Naxi semuanya tergerak. Ini adalah satu-satunya kesempatan untuk bertemu dengan para tetua. Mereka tentu saja tidak bisa melepaskannya. Mereka adalah para tetua legendaris. Mereka semua sangat bermartabat. Anggota keluarga Naxi berkumpul dan berdiskusi seperti air pasang. Para tetua keluarga Naxi berdiri di sana dengan hikmat. Meski mereka tidak mengatakan apapun, aura mereka menjelaskan segalanya. Li Yun, yang mengasingkan diri sejak dia kalah, juga keluar. Generasi muda luar biasa dari keluarga Naxi berkumpul. Mereka juga sangat bersemangat ketika melihat para tetua ini. Semua tetua ini telah keluar. Kenapa tepatnya? Apakah sesuatu yang besar terjadi hari ini? Aku tidak tahu. Sepertinya mereka sedang menunggu seseorang. Siapa sebenarnya yang bisa membuat para tetua ini bergerak? Generasi muda keluarga Naxi berdiskusi dengan mata membara. Ada berbagai macam tebakan dan semuanya berjalan lancar. Mata hitam Li Yun menyala-nyala. Para tetua keluarga Naxi, ini adalah pertama kalinya dia melihat mereka. Aura dan kekuatan mereka sungguh luar biasa. Siapa sebenarnya yang ditunggu oleh para tetua ini? Sudah berapa lama? Saya tidak menyangka dia masih hidup, kata salah satu tetua dengan suara yang dalam. Ekspresi orang lain juga sedikit berubah. Memang, dapat dikatakan sebagai berita yang menggemparkan bahwa dia masih hidup. Jika tersiar kabar, banyak orang tua mungkin akan tergoda. Haha, aku ingin tahu apakah dia akan sama seperti sebelumnya ketika dia muncul lagi. Bab 1710 Feng Qingxuan tiba 3. Beberapa tetua saling memandang dan tersenyum. Alis mereka bergerak sedikit dan mereka melihat ke depan dengan mata yang dalam. Fluktuasi spasial sangat halus. Orang lain seringkali tidak bisa merasakannya, tapi tidak bisa lepas dari persepsi mereka. Sepertinya dia ada di sini. Pemimpin keluarga Naxi yang berada di depan cukup gugup dan bersemangat. Saat fluktuasi spasial menjadi semakin intens, pemimpin keluarga Naxi juga memahami bahwa para tamu telah tiba. Berdengung. Ruangan itu berguncang. Kali ini, semua anggota klan Naxi merasakannya dengan jelas. Mereka di sini. Seseorang meraung dengan penuh semangat. Semua anggota klan Naxi melihat ke ruang yang bergelombang dengan penuh semangat. Retakan. Retakan spasial muncul. Beberapa sosok perlahan keluar. Itu Tuan Muda, dan Yun Feng. Mata Li Yun melebar dan dia tidak bisa menahan pandangannya pada sosok di depan mereka berdua. Siapa ini? Anggota keluarga Naxi memulai keributan lagi dan semua memandang Feng Qingxuan. Yun Feng dan Ku Lanyi sama-sama tersenyum kecut. Kenapa dia menimbulkan keributan besar? Ku Lanyi melihat ke depan dan matanya menjadi gelap. Semua tetua datang untuk menyambutnya secara langsung. Jantung Yun Feng berdetak kencang saat mendengar bisikan ini. Dia menatap sisi wajah tuannya. Di bawah begitu banyak tatapan, ekspresi tuannya tidak berubah sama sekali. Itu memang tuannya. Meskipun kekuatan pria itu belum kembali ke puncaknya, auranya luar biasa. Yun Feng. Melihat Yun Feng muncul, Yulian mengertakkan gigi. Melihat Ku Lanyi di sampingnya,
hatinya bahkan terasa sakit. Dia mengepalkan tangannya dengan erat. Feng Senior, sapa pemimpin keluarga Naxi. Pemimpin keluarga Naxi merendahkan dirinya sepenuhnya di depan Feng Qingxuan. Feng Qingxuan melirik pemimpin keluarga Naxi dan mengangguk. Dia kemudian melihat ke depan dan tersenyum. Kita bertemu lagi. Para tetua akhirnya tersenyum dan menyapa Feng Qingxuan. Feng Qingxuan terkekeh. Para tetua melihat sekeliling. Sudah waktunya bagi kita untuk mengejar ketinggalan. Feng Qingxuan mengangguk. Dia harus mencari kesempatan untuk memberitahu mereka apa yang diminta oleh muridnya yang berharga itu. Beberapa tetua dan Feng Qingxuan segera menghilang. Pemimpin Naxi terkejut. Anggota keluarga Naxi juga berseru. Pemimpin keluarga Naxi kemudian pergi, dan anggota keluarga Naxi pun bubar. Bagaimanapun, semua tetua telah pergi. Yun Feng dan Ku Lanyi hendak kembali, ketika sebuah suara menghentikan mereka. Yun Feng melihat ke belakang. Itu adalah Li Yun. Kamu keluar dari pengasingan. Li Yun sedikit mengangkat alisnya. Tidak, saya hanya tidak ingin melewatkan kesempatan hari ini. Yun Feng terkekeh. Apa masalahnya? Ku Lanyi dipanggil pergi oleh pemimpin Naxi, meninggalkan Yun Feng sendirian. Li Yun berpikir sejenak dan akhirnya berkata, siapa sebenarnya yang datang bersamamu dan Tuan Muda? Yun Feng mengangkat alisnya. Mengapa kamu menanyakan hal ini? Mata hitam Li Yun berbinar. Untuk bisa menarik perhatian para tetua keluarga Naxi, dia pasti bukan orang biasa, dia pasti seorang legenda. Yun Feng terkekeh. Tuannya memang seorang legenda. Ya, tidak buruk bagimu untuk berpikir seperti itu. Apakah kamu kenal senior itu? Tanya Li Yun. Yun Feng berpikir sejenak. Kami mengenalnya. Kegembiraan tidak bisa membantu tetapi muncul di wajah Li Yun. Benar-benar. Lalu, bisakah kamu memperkenalkanku padanya? Yun Feng tercengang. Sedikit rasa malu segera melintas di wajah Li Yun. Yun Feng segera mengerti maksudnya. Apakah dia ingin diajar oleh tuannya? Seorang guru mendambakan murid yang baik, dan seorang murid juga menginginkan guru yang baik. Terutama Li Yun. Tentu, tapi, dia tidak berniat menerima murid lain, kata Yun Feng. Tuannya mengatakan itu padanya. Feng Qingxuan hanya memiliki Yun Feng sebagai muridnya dan dia tidak berniat menerima murid lain. Menurut Feng Qingxuan, dia tidak ingin menerima murid manapun pada awalnya, tetapi setelah mencapai puncaknya, dia tiba-tiba menemukan bahwa ada beberapa hal yang dia ingin seseorang teruskan. Dia tidak berniat menerima murid lain, Li Yun merasa sedikit kecewa. Kalau begitu, tahukah kamu orang seperti apa murid senior itu? Li Yun menatap Yun Feng. Yun Feng terkejut. Haruskah dia memberitahunya secara langsung? Lupakan. Hanya orang biasa. Yun Feng terkekeh. Mata hitam Li Yun berbinar. Jika dia orang biasa, saya pasti akan lebih kuat dari orang seperti itu. Senior itu, mungkin menyukaiku. Yun Feng sedikit terdiam. Jika gurunya bersedia, dia mungkin akan memiliki murid-murid yang luar biasa di seluruh dunia. Tuannya pasti akan menghargai seseorang seperti Li Yun, tapi sayangnya. Yah, mungkin. Yun Feng terkekeh. Masih ada yang harus kulakukan. Aku pergi dulu. Li Yun mengangguk. Ya, aku berhutang budi padamu. Yun Feng tersenyum kecut. Bantuan ini baginya untuk memperkenalkannya kepada tuannya. Yun Feng menjawab dengan acuh tak acuh dan berbalik untuk pergi. Li Yun menatap punggung Yun Feng dengan bingung. Senior itu datang bersama Tuan Muda dan Yun Feng. Apakah murid senior itu adalah Tuan Muda? Li Yun menggelengkan kepalanya. Itu tidak mungkin, jika bukan Tuan Muda, mungkinkah, Yun Feng? Pikiran ini terlintas di benak Li Yun. Lalu, dia tidak bisa menahan cibiran. Meskipun Yun Feng cukup berbakat dan kuat, senior itu adalah seseorang yang bisa membuat beberapa tetua menyambutnya secara langsung. Muridnya harus lebih baik dari Yun Feng. Selain itu, keluarga Yun sudah lama menolak. Bagaimana senior itu bisa menerima Yun Feng sebagai muridnya? Selain itu, mustahil baginya untuk melakukan hal tersebut karena usianya. Li Yun mengepalkan tangannya dengan kuat. Andai saja senior itu bisa menyukainya, jika dia bisa mendapatkan bimbingan senior itu, dia pasti akan mendapat manfaat seumur hidupnya. Feng Qingxuan melangkah ke area terlarang keluarga Naxi bersama beberapa tetua dan tidak keluar selama beberapa hari. Segala macam spekulasi tentang Feng Qingxuan telah menyebar di keluarga Naxi. Semua orang di Naxi penasaran dengan Feng Qingxuan,
terutama anak muda keluarga Naxi. Di benak anak muda, Feng Qingxuan tidak diragukan lagi adalah guru yang paling menonjol. Mereka akan bangga memiliki guru seperti itu. Selain itu, Feng Qingxuan memberikan perasaan mengintimidasi kepada orang-orang. Mereka bangga memiliki guru seperti itu. Yun Feng kurang lebih mendengar diskusi ini dan hanya tersenyum tak berdaya. Tuannya sungguh menakjubkan ketika dia muncul di dunia. Dia tidak tahu persis pengaruh tuannya sebelumnya, tapi dia memiliki pengalaman kehidupan nyata sekarang. Bab 1711 Feng Qingxuan tiba, 4. Yun Feng sudah mengetahui bahwa Yulian telah mengakhiri pengasingannya. Setelah pengasingan ini, Yulian mungkin memahami sesuatu. Yun Feng, suara Li Yun terdengar dari luar halaman. Kulanyi tidak ada di sini saat ini. Yun Feng berjalan ke pintu halaman dan melihat kegembiraan Li Yun yang jarang terjadi. Apakah kamu ingat apa yang kamu janjikan padaku? Yun Feng mengangkat alisnya. Mata hitam Li Yun berbinar. Senior itu telah keluar dari tanah terlarang. Tuan keluar. Yun Feng merenung. Dia tidak tahu apakah para tetua itu bersedia meminjamkan pecahan peta itu padanya. Itu benar. Mereka meminjamkannya padanya. Yun Feng tidak berniat mengambilnya sendiri. Ayo pergi, desak Li Yun. Yun Feng tersenyum kecut. Setiap orang benar-benar haus akan bakat. Ya, Yun Feng mengangguk dan mengikuti Li Yun ke depan. Ia pun ingin mengetahui hasil perjalanan majikannya. Yun Feng dan Li Yun berjalan bersama. Anggota keluarga Naxi semua tercengang saat melihat mereka. Meski hanya sedikit orang yang melihat persaingan keduanya, namun dalam beberapa hari sudah menyebar seperti api. Semua orang di keluarga Naxi mengenal Li Yun. Dia adalah pemimpin keluarga Naxi, nomor 2 setelah Tuan Muda dalam pikiran semua orang. Yun Feng mampu mengalahkan Li Yun dan diapresiasi oleh anggota klan untuk sementara waktu. Mentalitas dan sikap Li Yun cukup baik. Meski kalah, dia menyalahkan dirinya sendiri dan tidak menyangkal kekuatan Yun Feng. Sikapnya yang benar dalam menang dan kalah juga menjadi alasan mengapa Yun Feng menunjukkan kebaikan padanya. Dia telah bertemu terlalu banyak orang jenius. Kebanyakan dari mereka sombong dan tidak sabar, bahkan sangat tidak sabaran. Namun, Li Yun tidak seperti itu. Dia sangat jelas tentang tujuannya dan tahu apa itu introspeksi. Meskipun Li Yun dulunya adalah lawan Yun Feng, dia tidak memiliki pemikiran lain tentang Yun Feng. Di mata Li Yun, Yun Feng bisa dianggap lawan yang terhormat. Dia memiliki kesan yang cukup baik terhadap Yun Feng. Bisa dibilang di antara generasi muda keluarga Naxi, tidak ada lawan yang disukai Li Yun. Salah satunya adalah Kulanyi, Tuan Muda, yang sangat ingin ia lampaui. Yang lainnya adalah Yun Feng, yang tiba-tiba muncul. Keduanya berjalan bersama dan menarik banyak perhatian di sepanjang jalan. Li Yun tanpa ekspresi dan tidak peduli sama sekali. Yun Feng juga sama. Keduanya telah melihat dunia dan tidak peduli dengan perhatian sekecil itu. Selain itu, keduanya sangat ingin bertemu seseorang, yaitu Feng Qingxuan. Li Yun, kenapa kamu berjalan bersamanya? Sebuah suara terdengar. Kemudian, sesosok tubuh muncul dan berdiri di depan mereka berdua. Li Yun mengangkat alisnya dengan tidak senang. Yun Feng melihat dengan hati-hati dan melihat bahwa Yulian lah yang baru saja selesai berpikir di balik pintu tertutup. Minggir, Li Yun sama sekali tidak ingin berbicara omong kosong dengannya. Dia berkata dengan dingin dan hendak pergi. Yulian tersipu dan melangkah maju, tidak menunjukkan niat untuk menyerah. Li Yun mengerutkan kening dan kemarahan berangsur-angsur berkobar di matanya. Aku pernah mendengar tentang pertarungan antara kamu dan dia. Aku tidak menyangka kamu, yang dikenal sebagai pemimpin, akan kalah darinya. Yulian berkata dengan sedikit nada mengejek dalam kata-katanya. Dia menatap Yun Feng dengan tatapan tidak ramah. Yun Feng mengangkat sudut mulutnya. Sepertinya dia masih belum belajar. Terus, Li Yun berkata dengan nada dingin yang sama. Yulian tidak bisa menahan perasaan terkejut. Terus, apakah kamu tidak merasa malu? Anda bahkan berjalan bersamanya. Di mana martabatmu? Yulian meninggikan suaranya dan menatap Li Yun dengan tidak percaya. Li Yun mengerutkan keningnya dengan keras. Itu bukan urusanmu. Minggir. Yulian mengertakkan giginya dengan keras. Hanya dalam waktu singkat, tidak hanya orang-orang itu yang membela Yun Feng, tetapi bahkan Li Yun pun berada di pihak Yun Feng saat ini. Anda sama sekali tidak pantas mendapat gelar pemimpin. Martabatmu sungguh menyedihkan. Yulian berkata dengan dingin.
Wajah Li Yun menjadi gelap. Dia tiba-tiba mengepalkan tinjunya begitu keras hingga tulangnya berderit. Jika kamu tidak menghalangiku, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Wajah Yulian menjadi gelap dan dia menatap tajam ke arah Yun Feng. Yun Feng, apa sebenarnya yang Anda lakukan? Generasi muda klan Naxi membela Anda. Bahkan Li Yun, ingin menyerangku untukmu. Yun Feng tersenyum canggung. Tidak ada hubungannya denganku jika Li Yun ingin menyerangmu. Oke. Ekspresi Li Yun sedikit berubah. Saya tidak ada hubungannya dengan dia. Lalu kenapa kamu ingin menyerangku? Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan untuk mengalahkanmu? Dia pasti menggunakan beberapa cara. Dia yang terbaik dalam menyontek. Aku juga sama saat itu. Li Yun melirik dengan dingin. Itu karena kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Saya tahu betapa kuatnya dia. Untuk terakhir kalinya, minggir. Yulian menggigil hebat. Dia tahu sifat dan kekuatan Li Yun. Jika dia benar-benar membuatnya marah, dia tidak akan peduli tentang apapun dan akan benar-benar menyerangnya. Saat itu, pasti akan ada keributan lagi dan dia mungkin akan dihukum sesuai aturan klan. Memikirkan hal ini, Yulian mundur selangkah dengan susah payah. Melihat Li Yun mengangkat alisnya tinggi-tinggi, Yulian mengertakkan gigi dan menyingkir. Li Yun berjalan mendekat dengan wajah muram. Yun Feng berjalan melewatinya tanpa ekspresi. Yulian berkata dengan suara rendah, Yun Feng, jangan berpuas diri. Kamu tidak akan beruntung. Yun Feng terkekeh dan menatap Yulian dengan mata hitamnya. Dia tidak akan mengambil hati Yulian sama sekali saat ini dan dia tidak akan mempermasalahkannya sama sekali. Yun Feng berjalan melewatinya dengan santai dan Yulian mengertakkan gigi karena marah. Memikirkan status Yun Feng di keluarga Naxi saat ini, baru 20 hari berlalu dan dia telah menerima begitu banyak dukungan. Dan dia, sendirian dan tidak berdaya karena dia. Li Yun berjalan di depan dengan cemas. Yun Feng terkekeh. Bagaimanapun, Yulian adalah anggota keluarga Naxi yang luar biasa. Apakah kamu tidak akan mengatakan sesuatu tentang dia? Li Yun mengangkat alisnya. Apa hubungannya urusannya denganku? Kata-katanya sangat dingin dan dia tidak peduli sama sekali. Yun Feng mengangkat bahu. Dia akhirnya mengerti bahwa Li Yun tidak akan menganggap serius seseorang yang tidak dia pedulikan, bahkan jika mereka berasal dari klan yang sama. Yun Feng tidak bisa menahan tawa. Jika Yulian memiliki beberapa teman di keluarga Naxi, dia akan mengusir mereka dengan tindakannya sekarang. Mereka berdua pergi ke tempat pemimpin Naxi berada. Setelah keluar dari tanah terlarang, tuannya mungkin akan langsung datang ke sini. Benar saja, sebelum mereka berdua keluar, Yun Feng mendengar suara tuannya datang dari dalam. Tampaknya pemimpin Naxi sedang berbicara dengan tuannya. Pemimpin, Li Yun ada di sini. Mendengar suara Feng Qingxuan, Li Yun tidak bisa menahan ekspresi bersemangatnya. Dia segera menegakkan tubuhnya dan melaporkan namanya dengan lantang. Yun Feng hanya berdiri di samping. Bab 1712 Orang Legendaris 1. Oh, Li Yun ada di sini. Suara pemimpin keluarga Naxi datang dari dalam rumah dengan sedikit keterkejutan. Feng Senior, Li Yun adalah keturunan luar biasa dari keluarga Naxi. Senior Feng, kenapa kamu tidak melihatnya? Baiklah, Feng Qingxuan menjawab dengan santai, seolah dia tidak terlalu tertarik. Yun Feng mengangkat alisnya. Tampaknya pemimpin Naxi cukup memperhatikan Li Yun, seolah-olah dia memiliki pemikiran yang sama dengan Li Yun. Itu tergantung pada tuannya. Li Yun, masuk. Ada sedikit kegembiraan dalam suara pemimpin Naxi. Kegembiraan di wajah Li Yun bahkan lebih besar lagi. Dia melirik Yun Feng. Pemimpin, Yun Feng akan ikut denganku kali ini. Masuk. Suara Feng Qingxuan terdengar. Suaranya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Li Yun menatap Yun Feng dalam-dalam. Yun Feng terkekeh. Ayo pergi. Li Yun mengangguk dengan sedikit gugup. Keduanya masuk satu demi satu. Feng Qingxuan duduk di sana dan memandang Yun Feng sambil tersenyum. Pemimpin keluarga Naxi terkekeh dan berdiri. Li Yun, hormati Senior Feng. Li Yun segera terlihat hormat. Feng Senior, saya Li Yun. Feng Qingxuan menatap Li Yun dengan santai tanpa ada perubahan pada ekspresinya. Pemimpin keluarga Naxi merasa sedikit malu. Ahem, Yun Feng, apakah kamu di sini untuk Senior Feng? Yun Feng mengangguk dan memandang Feng Qingxuan. Feng Qingxuan terkekeh dan melambaikan tangannya, meminta Yun Feng untuk bergabung dengannya.
Mata Li Yun berbinar. Senior Feng sangat dekat dengan Yun Feng. Yun Feng berdiri di samping Feng Qingxuan sambil tersenyum. Feng Qingxuan memandang pemimpin keluarga Naxi. Seperti yang saya katakan, saya tidak punya niat menerima murid. Anak itu tidak berbeda dengan yang ada di depanku. Pemimpin Naxi berdiri di sana dengan canggung. Yun Feng mengangkat alisnya. Tampaknya pemimpin Naxi ingin Lanyi menjadi murid gurunya. Namun, Lanyi, sepertinya tidak mempunyai niat untuk melakukan hal tersebut. Li Yun langsung cemas setelah mendengar itu. Feng Senior, mengapa saya tidak bisa menjadi murid Anda? Saya mendengar dari Yun Feng bahwa Anda memiliki seorang murid yang hanyalah orang biasa. Saya yakin bahwa saya tidak kalah dengan mereka. Feng Qingxuan mengangkat alisnya dan menatap Yun Feng sambil tersenyum. Yun Feng terkekeh dan tidak mengatakan apapun. Pemimpin Naxi tercengang dan dia juga melihat ke arah Yun Feng. Gadis ini cukup rendah hati. Feng Qingxuan memandang Li Yun dengan dingin. Aku akan memutuskan apakah akan menerimamu atau tidak. Nak, aku tidak menyukaimu. Ekspresi Li Yun membeku. Kenapa kamu tidak menyukaiku? Bakatku tidak buruk. Selain itu, kekuatanku. Wajah Feng Qingxuan menjadi dingin. Dia menatap Li Yun dengan mata hitamnya dan kata-kata Li Yun tersangkut di mulutnya. Bakat, kekuatan, itu bukan apa-apa di mataku. Feng Qingxuan berkata perlahan. Yun Feng banyak berpikir. Memang benar, tuannya telah mengalami banyak perubahan dalam hidupnya. Dia telah bertemu banyak orang luar biasa. Dia mungkin bukan yang paling berbakat. Alasan mengapa tuannya memperlakukannya dengan baik mungkin karena dia tulus kepada tuannya. Senior, apa yang kamu suka? Li Yun berkata dengan mata berbinar. Jelas sekali dia mengagumi Feng Qingxuan dan ingin menjadi muridnya. Feng Qingxuan mengerutkan bibirnya. Nak, apa hal terpenting di matamu? Li Yun tercengang, begitu pula Yun Feng. Lalu, dia tersenyum ringan. Dia sepertinya mengerti maksud tuannya. Apa yang paling penting? Tentu saja, itu adalah kekuatan. Bukankah para kultivator mengejar kekuatan yang lebih besar dan tingkat yang lebih tinggi? Feng Qingxuan mengangkat alisnya. Apakah kamu ingin menjadi muridku? Apakah tujuanmu mengejar kekuasaan? Mata hitam Li Yun berbinar dan dia menjawab, ya. Setelah menjadi murid senior Feng, saya akan mengejar tingkat kekuatan tertinggi. Feng Qingxuan terkekeh. Jadi, aku tidak menyukaimu. Ekspresi Li Yun berubah. Pemimpin Naxi sangat bingung, tapi Feng Qingxuan sudah mengatakannya. Maksudnya sudah sangat jelas. Dia bahkan tidak menyukai Lanyi, apalagi Li Yun. Pemimpin Naxi hanya bisa menghela nafas dalam pikirannya. Bagaimana sebenarnya Yun Feng membuat senior Feng begitu mencintainya? Li Yun masih ingin mengatakan sesuatu, tapi pemimpin Naxi berkata, baiklah, Li Yun. Senior Feng sudah menjelaskannya dengan jelas. Jika Anda tidak ditakdirkan, Anda tidak ditakdirkan. Tapi, Li Yun tidak mau. Bagaimana sebenarnya dia kalah? Dengan bakat dan kekuatannya, mengapa senior ini tidak menyukainya? Li Yun, itu sudah cukup. Wajah pemimpin Naxi menjadi sedikit gelap. Wajah Li Yun menjadi sedikit gelap. Setelah beberapa detik terdiam, dia perlahan berkata, karena Feng Senior tidak menyukaiku, aku tahu aku tidak memiliki kekayaan. Saya mohon Anda memberitahu saya siapa murid Anda sehingga saya bisa menyerah. Li Yun mengangkat kepalanya dengan mata berbinar. Feng Qingxuan merasa sedikit frustrasi. Anak-anak muda ini, yang menyukai kekuasaan, tidak memiliki apapun selain hasrat akan kekuasaan. Dia tepat di depanmu. Murid, bukankah seharusnya kamu mengatakan sesuatu? Feng Qingxuan memandang Yun Feng. Yun Feng terkekeh dan memandang Li Yun dengan malu. Tubuh Li Yun menjadi kaku sepenuhnya. Murid itu kamu. Yun Feng. Yun Feng mengangkat sudut mulutnya dengan lembut. Ya, ini aku. Mata hitam Li Yun membelalak. Orang biasa, tidak ada yang spesial. Begitukah cara dia menggambarkan dirinya? Menjadi murid senior Feng adalah sesuatu yang luar biasa. Dia sangat rendah hati sehingga dia bahkan tidak berinisiatif untuk menyebutkannya. Mata hitam Li Yun berbinar. Dia sepertinya mengerti mengapa Feng Qingxuan tidak menyukainya, tapi dia masih sedikit enggan. Feng Qingxuan berkata dengan santai, nak, muridku bukanlah seseorang yang bisa kamu bandingkan. Cepat atau lambat kamu akan kehilangan dirimu sendiri jika kamu hanya tahu cara mengejar kekuasaan. Hati Li Yun mencelos.
Apa yang dikatakan Feng Qingxuan terus bergema di benaknya. Pemimpin Naxi merenung setelah mendengar itu. Terima kasih, Ketua. Senior Feng, saya pamit dulu, kata Li Yun. Pemimpin keluarga Naxi mengangguk. Li Yun melirik Yun Feng dan berbalik untuk pergi. Dia tidak tenang saat ini. Dia tidak pernah merasa tidak pantas mengejar kekuasaan secara membabi buta di masa lalu, tapi sekarang, hal itu layak untuk dipikirkan. Ada yang ingin saya katakan kepada murid saya, kata Feng Qingxuan. Pemimpin keluarga Naxi terkekeh. Feng Senior, tolong bantu dirimu sendiri. Feng Qingxuan berdiri. Murid, ikutlah denganku. Yun Feng mengangguk. Setelah membungkuk kepada pemimpin keluarga Naxi, dia mengikuti Feng Qingxuan keluar. Melihat mereka berdua pergi, pemimpin keluarga Naxi menghela nafas panjang. Gadis dari keluarga Yun itu benar-benar berbeda. Anak itu sangat menyukainya dan senior Feng bahkan peduli padanya, tidak heran, tidak heran. Bab 1713 Orang Legendaris 2. Feng Qingxuan keluar dari kamar. Murid, bawa saya ke tempat tinggalmu. Yun Feng mengangguk dan membawa Feng Qingxuan ke halaman Kulanyi. Setelah mereka masuk, Kulanyi segera menyapa mereka. Feng Senior, Kulanyi menyapanya. Feng Qingxuan tercengang. Mengapa kamu di sini? Yun Feng tersenyum canggung. Tuan, Lanyi dan saya telah tinggal di sini sejak kami datang ke keluarga Naxi. Ini halaman rumahnya. Feng Qingxuan segera mengubah ekspresinya. Kulanyi tersenyum kecut. Feng Senior, saya tidak pernah melakukan apapun yang melewati batas. Saya sangat patuh. Feng Qingxuan melirik Yun Feng. Yun Feng tersipu dan mengangguk. Feng Qingxuan menatap Kulanyi dengan dingin. Kalian berdua belum menikah. Jika kamu berani melakukan apapun, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Kulanyi tersenyum kecut. Hebat, dia telah berurusan dengan saudara laki-laki dan ayahnya, tetapi sekarang, tuannya telah muncul, sepertinya dia tidak bisa melangkah lebih jauh sampai dia menikahi Feng Feng. Yun Feng tersipu. Sungguh memalukan bagi tuannya untuk membicarakan topik seperti itu. Yun Feng segera mengganti topik pembicaraan. Tuan, bagaimana dengan pecahan petanya? Apakah para tetua keluarga Naxi bersedia? Feng Qingxuan duduk dan terkekeh. Dia memutar pergelangan tangannya dengan lembut dan sebuah pecahan peta muncul di tangannya. Yun Feng dan Kulanyi sama-sama senang melihatnya. Saya di sini secara pribadi. Mereka bukannya tidak mau meminjamiku pecahan peta itu. Feng Qingxuan tersenyum santai. Ambil. Yun Feng menyerahkan pecahan peta itu kepada Yun Feng dengan rasa terima kasih yang tak terlukiskan di benaknya. Jika bukan karena tuannya, dia tidak akan bisa meminjam pecahan peta ini bagaimanapun caranya. Terima kasih Tuan. Yun Feng mengambil pecahan peta itu dan berkata dengan sungguh-sungguh, yang membuat Feng Qingxuan tertawa. Kulanyi mau tidak mau berkata, seperti yang diharapkan dari senior Feng. Anda meyakinkan orang-orang tua itu. Feng Qingxuan menjadi serius. Murid, berapa banyak potongan peta yang kamu miliki saat ini? Haruskah kamu memberitahuku rencana masa depanmu? Yun Feng dan Kulanyi saling berpandangan. Kata Yun Feng dan memberitahu Feng Qingxuan rencananya. Feng Qingxuan mendengarkan dengan tenang dan terdiam beberapa saat sebelum dia berkata, butuh waktu lama bagi saya untuk memulihkan kekuatan saya. Aku tidak bisa banyak membantumu. Guru telah banyak membantu saya selama ini. Saya mewarisi banyak hal dari Anda dan mendapat banyak manfaat. Mata hitam Yun Feng berkilauan dan dia sangat serius dan penuh hormat. Feng Qingxuan tidak bisa menahan senyum ketika melihat itu. Anak, Feng Senior, apakah Anda punya saran? Tanya Kulanyi. Feng Qingxuan adalah orang yang memberitahu mereka tentang elemen Sid dan peta elemen. Mereka tentu harus mendengarkan saran Feng Qingxuan di masa depan. Mungkin mereka bisa mengambil jalan memutar yang lebih sedikit. Feng Qingxuan melambaikan tangannya dan aura tak kasat mata keluar dari tubuhnya, menyelimuti ruang di sekitarnya. Ruangan itu bergetar sedikit dan kembali normal. Namun, Kulanyi dan Yun Feng sama-sama tahu bahwa Feng Qingxuan telah menyegel ruang di sekitarnya. Murid, keluarkan semua pecahan peta yang telah kamu kumpulkan sekarang. Aku akan melihatnya. Yun Feng mengangguk dan mengeluarkan 5 buah peta di tangannya. Ditambah yang dari keluarga Naxi, totalnya ada 6 buah. Gambar pada 6 bagian kecil peta semuanya berbeda. Feng Qingxuan melihatnya dengan hati-hati untuk beberapa saat dan mencoba menyatukannya, tetapi tetap saja salah bagaimanapun dia mencobanya. Polanya tidak dapat dihubungkan sama sekali.
Secara logika, Yun Feng sudah mendapatkan setengah dari total 12. Dia harus bisa menyatukan bagian apapun yang terjadi. Namun, yang aneh adalah keenam bagian ini tidak dapat dihubungkan sama sekali. Apakah kebetulan ada sesuatu yang hilang di tengah-tengah keenam bagian ini secara bersamaan? Feng Qingxuan mengerutkan kening dan merenung dalam waktu lama. Dia mengutak-atik potongan peta dengan jarinya dan kilatan kegelapan melintas di mata hitamnya. Dia segera menutup mata hitamnya dan ritme elemen yang samar keluar dari tubuhnya. Yun Feng dan Ku Lanyi terkejut. Meskipun ritmenya sangat dangkal dan Feng Qingxuan belum memulihkan setengah dari kekuatannya, fluktuasinya sangat mengejutkan. Jelas sekali betapa menakjubkannya kekuatan Feng Qingxuan di puncaknya. Tingkat yang mulia dewa, itu adalah puncak tertinggi dari tingkat dewa. Saat fluktuasi elemen menyebar, elemen gelap samar muncul dari ujung jari Feng Qingxuan dan secara bertahap menyelimuti 6 fragmen elemen. Seketika, 6 fragmen yang bersentuhan dengan elemen gelap semuanya berubah. Pola pada pecahan peta langsung menghilang dan menjadi kosong. Yun Feng dan Ku Lanyi sama-sama terkejut. Pola yang terukir pada pecahan itu semuanya hilang. Feng Qingxuan perlahan menarik kembali elemen gelap itu. Anehnya, pola yang menghilang saat itu kembali normal saat elemen gelap mundur. Apa yang sedang terjadi? Yun Feng melihat 6 potongan peta dengan bingung. Feng Qingxuan mengerutkan kening dan memandang mereka beberapa saat, sebelum akhirnya berkata, mungkin aku benar. Feng Qingxuan mengangkat kepalanya. Murid, seperti yang saya lakukan saat itu, tunjukkan kelima elemen Anda. Yun Feng sedikit terkejut. Ku Lanyi juga tercengang. Feng Qingxuan memandang Ku Lanyi. Dan elemen ringanmu. Bersama dengan elemen gelap tuannya, ketujuh elemen tersebut harus dimobilisasi. Yun Feng menarik napas dalam-dalam. Karena tuannya memintanya melakukannya, dia akan melakukannya. Segera, 5 jenis cahaya muncul di tangan Yun Feng dan menyelimuti 6 potongan peta sepenuhnya. Ku Lanyi juga merilis elemen ringan. Warna elemennya terjalin dengan indah dan bahkan sedikit mengejutkan. Feng Qingxuan menyipitkan matanya dan melihat potongan peta yang dibungkus 6 elemen. Mata hitamnya berkilauan, seperti yang diharapkan. Di bawah hubungan 6 elemen, 6 potongan peta berubah secara menakjubkan seperti sebelumnya, tetapi sedikit berbeda. Ketika elemen gelap Feng Qingxuan menyentuhnya saat itu, semua pola aslinya menghilang, tetapi kali ini, berubah total. Setelah 6 fragmen peta direndam dalam kekuatan elemen, mereka memancarkan cahaya berbeda. 2 pecahan peta meledak dengan warna yang sama. Keduanya seperti magnet, terhubung dan disatukan. Ini adalah, Yun Feng terkejut. Fragmen peta lainnya juga memancarkan cahaya berbeda, tapi tidak ada lagi 2 bagian dengan warna yang sama. Baiklah, kata Feng Qingxuan dengan santai. Yun Feng dan Ku Lanyi menarik kembali kekuatan elemen mereka. 2 bagian peta yang disatukan berubah total, sedangkan 4 bagian lainnya kembali ke tampilan aslinya. Novel ringan. Baca light novel bahasa Indonesia. Pemanggil Jenius Chapter 1714 Bahasa Indonesia. By Batara tanggal 10 Oktober tahun 2023 Lea VA Komen. Previous. Semua chapter. Next. A plus Allied Mode, of perbaikan kata. 1714 orang legendaris, 3. Feng Qingxuan mengambil 2 bagian peta yang telah disatukan. Mereka membentuk pola yang benar-benar baru, seperti peta kecil. Teksturnya telah berubah menjadi biru seluruhnya. Sama seperti elemen air, Yun Feng sepertinya memperhatikan elemen air yang melonjak. Pola baru muncul di peta biru. Semua rute bisa disatukan. Feng Qingxuan tersenyum. Itu memang peta elemen. Tuan, apa sebenarnya ini? Yun Feng bingung. Feng Qingxuan tersenyum santai. Fragmen peta ini semuanya berasal dari peta elemen. Terdapat 7 elemen seed di peta yang dibagi menjadi 12 bagian. Tentu saja mereka mempunyai arti khusus. Untuk membuka peta elemen, kita harus menggunakan kekuatan elemen. Itukah sebabnya senior Feng menggunakan elemen gelap untuk mengujinya saat itu? Feng Qingxuan mengangguk dan melanjutkan, 12 bagian peta harus sesuai dengan 7 benih elemen. Saya bertanya-tanya bagaimana 7 benih elemen berhubungan dengan 12 peta, tapi saya punya jawabannya sekarang. Yun Feng juga mengerti maksud Feng Qingxuan. 5 elemen dasar masing-masing berhubungan dengan 2 fragmen peta, dan terang serta gelap kemungkinan besar berhubungan dengan salah satunya. Feng Qingxuan terkekeh dan memandang Yun Feng dengan puas.
Seperti yang diharapkan dari muridnya. Dia langsung mengerti segalanya. 2 fragmen peta berhubungan dengan salah satu dari 5 elemen. Kulanyi melihat peta biru di tangan Feng Qingxuan. Jadi, hanya ada 1 fragmen peta yang masing-masing berhubungan dengan terang dan gelap. Selama masih ada, kita bisa menemukan benih cahaya atau kegelapan. Wajah Yun Feng menjadi gelap. Feng Qingxuan sedikit mengernyit. Saya telah memikirkan tentang bagaimana anggota jiwa darah menguasai elemen gelap. Bahkan Fantastical Beast kegelapan tidak bisa melakukan itu. Satu-satunya penjelasan yang mungkin adalah bahwa jiwa darah tidak hanya memiliki binatang fantastis kegelapan, tetapi juga benih kegelapan. Hati Yun Feng tenggelam. Benih kegelapan, memang benar demikian. Meskipun binatang fantastis kegelapan adalah puncak keberadaan binatang ajaib kegelapan, semua orang di jiwa darah memiliki elemen gelap. Bahkan Fantastical Beast kegelapan tidak bisa melakukan ini. Selain itu, binatang fantastik kegelapan di tangan jiwa darah belumlah lengkap. Memikirkan liontin giok hitamnya, Yun Feng semakin yakin bahwa pikirannya benar. Benih kegelapan, sumber kekuatan elemen gelap, adalah satu-satunya hal yang dapat memberikan jiwa darah elemen gelap yang tak ada habisnya. Jika jiwa darah sudah memiliki benih kegelapan di tangan mereka, kita harus mempercepatnya. Kata Yun Feng dengan tatapan yang jauh lebih serius. Feng Qingxuan terkekeh. Meskipun Blood Souls memiliki benih kegelapan di tangan mereka, mereka belum berbuat banyak, yang membuktikan bahwa kita masih memiliki peluang. Selain itu, kamu juga memiliki benih elemen air. Feng Qingxuan memberikan peta biru itu kepada Yun Feng. Adapun 4 fragmen lainnya, api, angin, kilat, dan tanah masing-masing berhubungan dengan sebuah fragmen. Fragmen peta elemen cahaya tidak ada di antara mereka. Jadi, kami memiliki peluang menang yang lebih tinggi. Kulanyi tersenyum santai. Yun Feng juga tersenyum. Dia memiliki salah satu dari 4 fragmen peta elemen lainnya. Selama dia menemukan fragmen peta lain, 2 elemen Sid akan muncul. Tempat di peta ini seharusnya adalah lautan tak berujung, kata Feng Qingxuan sambil menatap Yun Feng. Kamu pasti pernah ke lautan tak berujung. Yun Feng mengangguk. Masuk akal jika benih elemen air muncul di lautan tak berujung. Untungnya, ada naga di lautan tak berujung saat ini, jadi akan lebih nyaman baginya untuk bergerak. Feng Qingxuan terkekeh. Kalau begitu, kamu harus pergi secepat mungkin. Meskipun kamu masih punya waktu, ini mendesak. Yun Feng mengangguk dan menyingkirkan semua pecahan peta. Jika dia ingin pergi ke lautan tak berujung lagi, dia harus menemukan pecahan peta klan Cili dalam perjalanan ini. Jika Anda dalam masalah, jangan ragu untuk menghubungi saya, kata Feng Qingxuan. Yun Feng mengangguk, tapi dia sudah memutuskan untuk tidak merepotkan tuannya dalam pikirannya. Tuannya perlu memulihkan diri setelah memulihkan kekuatannya. Tuan, adakah cara atau hal yang dapat meningkatkan kecepatan pemulihan kekuatan Anda? Tertegun, Feng Qingxuan tertawa terbahak-bahak. Omong-omong, sepertinya saya lupa bertanya, murid, pada level berapa Anda saat ini dalam pembuatan ramuan? Yun Feng tersenyum malu-malu. Saya hanya seorang Grandmaster bintang 1. Feng Qingxuan mengangguk puas. Tidak buruk. Jarang sekali Anda mencapai Grandmaster bintang 1 di usia Anda. Bahkan saya tidak berbakat seperti Anda di bidang farmasi. Yun Feng sedikit tersipu. Bagaimana denganmu, guru? Keterampilan farmasi guru harus berada pada tingkat Grandmaster bintang 3. Feng Qingxuan terkekeh. Saya tidak berani menyombongkan keterampilan farmasi saya. Kamu sudah cukup kuat saat ini. Jika Anda benar-benar ingin membantu saya meningkatkan kekuatan saya, capailah level Grandmaster bintang 3 sesegera mungkin. Tuan, maksud Anda ramuan Grandmaster bintang 3 dapat membantu Anda memulihkan kekuatan lebih cepat. Feng Qingxuan tersenyum lagi. Gadis ini peduli padanya. Bisa dibilang begitu, tapi itu bukan ramuan. Itu hanya ramuan sederhana. Namun, ramuan ini hanya dapat ditemukan dengan ramuan Grandmaster bintang 3. Kulanyi terkekeh. Feng Senior, Anda harus benar-benar melihat cara unik Feng Feng dalam membuat obat. Oh, Feng Qingxuan mengangkat alisnya dengan penuh minat. Yun Feng tersipu. Tuannya akan terkejut jika dia melihat cara dia membuat obat, tapi bagaimana Yun Feng bisa mempermalukan dirinya sendiri? Tidak perlu untuk itu. Guru, beritahu saya ramuan mana yang Anda inginkan dan ramuan apa yang Anda butuhkan. Feng Qingxuan memberitahunya tentang ramuan dan berkata, mari kita kesampingkan urusanku.
Menemukan elemen Sid adalah prioritas utamamu. Yun Feng mengangguk. Penting untuk menemukan elemen Sid, tapi penting juga untuk membantu tuannya memulihkan kekuatannya lebih cepat. Yun Feng memutuskan untuk segera berangkat. Kulanyi berencana untuk pergi bersamanya, sementara Feng Qingxuan memutuskan untuk kembali ke markas besar keluarga Yun. Menurutnya, di markas besar keluarga Yun jauh lebih santai daripada di sini. Jika bukan karena permintaan Yun Feng kali ini, Feng Qingxuan tidak akan masuk ke dalam keluarga Naxi sama sekali. Setelah mengetahui bahwa Yun Feng dan Kulanyi akan pergi, pemimpin Naxi memberikan banyak instruksi. Dia sudah mulai berkomunikasi dengan keempat keluarga tersebut. Yun Feng mengucapkan terima kasih berulang kali. Pemimpin Naxi bertanya dengan sungguh-sungguh, anak dari keluarga Yun, menurutmu, sudah waktunya kamu menikah. Kali ini, bukan Yun Feng yang berbicara lebih dulu, tapi Kulanyi yang menolaknya. Orang tua, mari kita kesampingkan masalah ini.